Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Botani Garden. Pada episode ini saya akan membahas mengenai pupuk subsidi versus pupuk non subsidi. Manakah yang lebih bagus antara pupuk subsidi ataukah pupuk non subsidi? Nah, jika kita bandingkan dengan harganya, jelas perbedaan harganya itu terbilang cukup jauh sekali teman-teman ya. Dimana pupuk subsidi itu harganya 12.500 per kilo. Itu adalah yang untuk urea teman-teman ya. Sedangkan yang non subsidi itu harganya adalah 10.000 per kilo. Pupuk urea subsidi dan juga non subsidi sama-sama memiliki kandungan unsur hara nitrogen, yaitu adalah minimal 46%. Perbedaan utama pupuk urea subsidi dan non subsidi yaitu adalah di warna dan juga kemasannya. Pupuk urea subsidi berwarna pink atau merah muda, dikemas dalam kantong dan ukuran kemasannya itu adalah 50 kg. Sedangkan untuk pupuk urea non subsidi itu berwarna putih dan dikemas dalam kantong dan juga ukuran itu adalah 50 kg. Dari suatu video tentang channel tanaman, yaitu dari video Bapak Rizali Ansar selaku pemilik dari channel penyuluh pertanian lapangan. Di situ saya menemukan video beliau yang menguji antara kandungan pupuk kimia subsidi dan juga kandungan pupuk urea non subsidi. Nah, jadi karena saya keterbatasan alat untuk melakukan uji coba, saya pun akan memberikan hasil dari penelitian dari Bapak Rizali Ansar selaku penyuluh pertanian lapangan. Nah, jika teman-teman saya ingin menonton video full dari beliau, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. Dan jika seandainya teman-teman yang sudah pernah menonton video dari beliau dan menonton video saya, jika seandainya terdapat perbedaan kata atau perbedaan isi yang disampaikan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Pengujian pupuk urea subsidi dan juga non subsidi yang dilakukan oleh Bapak Rizali Ansar, itu pengujiannya menggunakan yang pertama itu adalah EC atau Electrical Conductivity, yang kedua adalah ppm atau part per million, yang kedua adalah pH atau potential of hydrogen. Di dalam pengujiannya tersebut, dia menggunakan pelarut yaitu adalah air hujan murni. Kenapa menggunakan air hujan murni? Karena air hujan murni memiliki tingkat ppm dan juga EC yang paling rendah dibandingkan dengan jenis air lainnya seperti misalkan air bor ataupun air pump. Saat dilakukan pengujian, kandungan dari air hujan ini tersebut diantaranya itu adalah nilai EC yaitu adalah 3 dan juga ppm-nya yaitu adalah 2, yang artinya mendekati murni. Kemudian air hujan ini juga memiliki pH 6,5. Dosis percobaan yang dilakukan itu adalah urea sebanyak 5 gram dan juga air hujan sebanyak 100 gram. Dari hasil pengujiannya tersebut didapatkan hasil. Di antaranya itu adalah saat diuji kelarutannya terhadap air, pupuk urea subsidi ternyata larut dan juga pupuk urea non subsidi itu adalah ternyata larut. Kemudian saat diuji menggunakan EC, kandungan pupuk urea subsidi yaitu adalah sebesar 24, sedangkan untuk kandungan pupuk urea non subsidi yaitu adalah 21. Saat diuji ppm-nya, kandungan pupuk urea subsidi yaitu adalah sebesar 11, sedangkan pupuk urea non subsidi yaitu adalah 10. Sedangkan saat kita ukur pH-nya, maka akan didapatkan hasil pupuk urea subsidi yaitu adalah 8,50, sedangkan pupuk urea non subsidi yaitu adalah 7,42. Dari hasil penelitian tersebut dapat beberapa kesimpulan bahwa pupuk urea subsidi memang terlihat sangat baik atau sangat bagus atau lebih bagus daripada pupuk urea non subsidi.
Tetapi di dalam videonya tersebut Bapak Rezali Ansar menyebutkan bahwa timbangan yang dia gunakan atau yang beliau gunakan itu bukanlah timbangan yang elektrikal, yang artinya per sekian gram atau per miligram. Jadinya bisa saja terjadi kemungkinan lebihnya atau kelebihan beberapa miligram terhadap kandungan pupuk urea tersebut. Kemudian dia juga menyampaikan pada videonya tersebut bahwa jika pH larutan sampai di atas 7, kemudian kita campurkan dengan pestisida seperti insektisida ataupun fungisida, maka risikonya adalah akan cepat terhidrolisis sehingga daya kendalinya terhadap hama akan melemah. Dan pada akhirnya insektisida ataupun fungisida tersebut tidak lagi berfungsi, dan pencampuran antara pupuk urea dengan menggunakan pestisida ini juga tidak direkomendasikan jika digunakan dalam pupuk semprot. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang masih bingung bagaimana cara untuk mendapatkan pupuk urea subsidi ini. Untuk mendapatkan pupuk urea subsidi, ada beberapa cara yang harus kalian atau teman-teman lakukan. Yang pertama itu adalah harus tergabung dalam kelompok tani dan berstatus aktif. Kemudian yang kedua adalah menyusun RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani bersama dengan kedua kelompok tani, dan juga PPL dari desa tersepat atau desa di mana kalian atau teman-teman tinggal. Jika sudah, maka teman-teman berhak memperoleh yang namanya pupuk subsidi dari pemerintah. Memang dari data hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kandungan dari pupuk urea non subsidi itu lebih rendah dibandingkan dengan pupuk subsidi. Tapi di sini saya akan memberitahukan kelebihan dari pupuk urea non subsidi. Secara kualitas, pupuk subsidi dan non subsidi hampir sama. Namun, pupuk urea non subsidi lebih cepat diserap oleh tanaman. Contohnya untuk pupuk urea non subsidi, karena tidak dilapisi dengan coating oil, sehingga lebih mudah dilarutkan atau lebih cepat diserap oleh tanaman. Perlu teman-teman ketahui bahwa pupuk urea yang subsidi itu biasanya berwarna merah. Kenapa demikian? Karena mencegah agar terjadinya diperjualbelikan lagi teman-teman ya, atau dijual dengan harga yang lebih tinggi. Oke, jadi sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika seandainya teman-teman memiliki pendapat ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika seandainya dalam video ini kata-kata saya itu kurang jelas, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan saya bantu jawab satu persatu. Dan jika seandainya dalam video ini terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.